Selamat datang para trainer. Di sini, saya akan memberi contoh bagaimana membuat laporan penjualan pada Accurate. Kita buka terlebih dahulu database HPJ Group. Di samping kiri, terdapat pilihan menu, pengaturan, perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, dan menu persediaan. Untuk membuat laporan penjualan, kita pilih menu penjualan. Lalu pilih menu faktur penjualan. Dari sini, kita akan mengisi data penjualan. Pada bagian pelanggan, diisi nama warnet dan nama shift. Tanggal menyesuaikan dengan tanggal pembuatan laporan. Untuk mengisi penjualan billing, pada bagian pilih barang dan jasa, diisi billing, spasi nama warnet. Setelah muncul kolom rincian barang, pada bagian harga, diisi total penjualan billing. Untuk mengisi penjualan snack, pada bagian pilih barang dan jasa, diisi snack, spasi nama warnet. Setelah muncul kolom rincian barang, pada bagian harga, diisi total penjualan snack. Setelah itu, kita lampirkan dokumen yang sudah di-screenshot. Pada bagian kanan layar, ada pilihan simpan, dan dokumen. Pilih dokumen, setelah itu, muncul kolom dokumen transaksi. Untuk menambahkan dokumen billing, pada deskripsi dokumen, diketik billing, lalu, tambahkan dokumen. Dengan mengeklik tanda tambah warna hijau. Pilih screenshot penjualan billing. Untuk menambahkan dokumen snack, pada deskripsi dokumen, diketik snack. Lalu, tambahkan screenshot penjualan snack. Selanjutnya, pada bagian info lainnya, bagian cabang diganti nama warnet, sesuai dengan nama warnet masing-masing. Pada bagian keterangan, diisi nama warnet dan nama shift. Setelah itu, kita simpan laporan yang telah kita buat. Pilih simpan, ajukan persetujuan. Setelah muncul kolom pesan kepada penyetuju transaksi, pada bagian opsional, diketik nama warnet dan nama shift, centang urgent lalu ajukan. Demikian contoh pembuatan laporan penjualan. Di video yang kedua ini, saya akan memberi contoh laporan pembayaran transaksi penjualan. Pembuatan laporan pembayaran transaksi penjualan dilakukan setelah laporan transaksi penjualan yang telah dibuat disetujui oleh admin. Untuk membuat laporan pembayaran transaksi penjualan, pilih menu penjualan. Lalu pilih faktur penjualan. Di sini kita tidak membuat data baru, tetapi melakukan proses pembayaran laporan transaksi penjualan yang telah dibuat sebelumnya. Klik tanda silang yang ada di samping data baru. Di sini terdapat list laporan transaksi penjualan yang telah dibuat. Jika pada kolom status bertuliskan diajukan, artinya laporan yang dibuat telah diajukan, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari admin. Jika pada kolom status bertuliskan belum lunas, artinya laporan yang dibuat sudah mendapatkan persetujuan dari admin, tetapi belum dibuat laporan pembayaran.
Jika pada kolom status bertuliskan lunas, artinya, laporan transaksi sudah disetujui, dan sudah dibuat laporan pembayaran. Kita lanjutkan, untuk laporan pembayaran transaksi penjualan. Pada filter status, centang belum lunas. Di sini, akan terlihat, semua list laporan transaksi penjualan yang belum lunas. Kita mulai, dari pembayaran laporan shift 1. Pilih proses, lalu klik pembayaran. Pada bagian nilai pembayaran, diisi sesuai dengan total transaksi penjualan. Setelah itu, pilih menu simpan pada bagian kanan layar, lalu ajukan persetujuan. Setelah muncul kolom pesan kepada penyetuju transaksi, pada bagian opsional, diisi nama warnet, spasi, nama shift. Karena di sini kita membuat laporan pembayaran shift 1, maka bagian opsional, diisi, ZNet 1, shift 1. Centang urgent, lalu ajukan. Kita kembali ke faktur penjualan. Lakukan proses yang sama, untuk laporan pembayaran transaksi, shift 2, dan shift 3. Demikian langkah-langkah, laporan pembayaran transaksi penjualan. Di video yang ketiga ini, saya akan memberi contoh, pembuatan laporan beban. Setiap ada pengeluaran, baik itu, pengeluaran rutin, atau pengeluaran berkala, dimasukkan ke dalam laporan beban. Seperti, pembelian pulsa listrik, isi ulang galon, pembelian ATK, dan lain-lain. Sebagai contoh, saya akan membuat laporan beban pulsa listrik. Untuk membuat laporan beban di Accurate, pilih menu buku besar. Lalu, pilih pencatatan beban. Pada bagian hutang beban, diisi hutang, spasi, beban. Tanggal menyesuaikan dengan tanggal pembuatan laporan.
Pada bagian cari, atau pilih akun perkiraan, diisi pulsa listrik. Setelah muncul kolom rincian beban, pada bagian nilai, diisi total pembayaran. Setelah itu, pilih info lainnya. Pada bagian catatan, diisi nama warnet, spasi, jenis beban. Karena di sini kita membuat laporan beban pulsa listrik, maka jenis beban diisi dengan pulsa listrik. Pada bagian cabang, diisi nama warnet. Setelah itu, masukkan dokumen nota pembelian pulsa listrik. Pilih dokumen pada bagian kanan layar. Setelah muncul kolom dokumen transaksi, pada bagian deskripsi dokumen, diisi pulsa listrik. Klik tanda plus warna hijau, lalu upload nota pembelian pulsa listrik. Setelah selesai upload dokumen, klik tutup. Lalu, pilih menu simpan yang berada di bagian kanan layar, ajukan persetujuan. Setelah muncul kolom pesan kepada penyetuju transaksi, pada bagian opsional, diisi nama warnet, spasi, pulsa listrik. Centang urgent, lalu, ajukan. Demikian langkah-langkah pembuatan laporan beban. Di video yang keempat ini, saya akan memberi contoh laporan pembayaran beban. Pilih menu buku besar. Lalu, pilih pencatatan beban. Langsung saja, kita menuju list laporan beban. Laporan beban baru bisa diproses jika sudah mendapatkan persetujuan dari admin. Laporan beban yang sudah disetujui oleh admin bisa dilihat di kolom paling kiri dengan tanda centang warna hijau. Lalu, kita lihat kolom status. Jika bertuliskan terbayar, artinya laporan pembayaran sudah selesai dibuat. Jika bertuliskan sedang diproses, artinya laporan pembayaran belum dibuat. Jadi, di sini kita pilih list laporan beban yang telah bertanda centang warna hijau, tetapi masih dalam status sedang diproses. Pilih proses, lalu klik pembayaran. Pada bagian kas atau bank, diisi kas, spasi, nama warnet.
Klik info lainnya untuk mengetahui detail beban. Lalu, pilih simpan, ajukan persetujuan. Setelah muncul kolom pesan kepada penyetuju transaksi, pada bagian opsional, diisi nama warnet, spasi, detail beban. Karena di sini kita membuat laporan pembayaran beban isi galon, maka, pada kolom opsional, diisi Znet 1, isi galon. Centang urgen, lalu ajukan. Demikian langkah-langkah laporan pembayaran beban. Di video yang kelima ini, saya akan memberi contoh pembuatan laporan transfer bank. Untuk membuat laporan transfer bank, di menu Accurate, kita pilih Kas dan Bank. Lalu pilih Transfer Bank. Pada bagian tanggal, diisi sesuai dengan tanggal pembuatan laporan. Pada bagian dari kas, atau bank, diisi kas, spasi, nama warnet. Pada bagian cabang, diisi nama warnet. Pada bagian kas, atau bank, diisi BRI, spasi, Jogja. Pada bagian ke cabang, diisi kantor pusat. Pada bagian nilai transfer, diisi nominal uang yang ditransfer. Setelah itu, pilih info lainnya. Pada bagian catatan, diisi setor, spasi, pendapatan, spasi, nama warnet. Pilih dokumen, pada bagian kanan layar. Setelah itu, kita sisipkan dokumen bukti transfer. Setelah muncul kolom dokumen transaksi, pada deskripsi dokumen, diisi slip transfer. Klik tanda plus warna hijau, lalu upload foto bukti transfer. Setelah selesai upload dokumen, klik tutup. Setelah itu, pilih simpan pada bagian kanan layar, ajukan persetujuan. Setelah muncul kolom pesan kepada penyetuju transaksi, pada bagian opsional, diisi setor, spasi, pendapatan, spasi, nama warnet. Centang urgen, lalu ajukan. Demikian langkah-langkah pembuatan laporan transfer bank.